Selamat datang di berarti malam hari ini harusnya kita libur ya guys, tapi udah terlanjur buat link live, jadinya ya udah kita live. Mungkin teman-teman yang belum takbiran, yang nggak takbiran atau gabut gitu kan, mending join live pada malam hari ini. Jadi seperti biasa, berarti itu tuh salah satu segmen yang ada di Berbinar, di mana harusnya Q&A gratis dengan psikolog, tapi karena Mas Dani selaku psikolog kita lagi ada kegiatan takbir, jadinya saya menggantikan gitu kan. Jadi apa sih itu Berbinar? Berbinar SNF Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang psikologi gitu ya. Jadi teman-teman di sini bisa mau konseling, per konselor gitu kan, juga bisa tes minat bakat, tes psikotes dan lainnya itu bisa banget di Berbinar. Kalian bisa cek di link tree yang ada di bio TikToknya Berbinar, atau enggak ke Instagram Berbinar, berbinar.in gitu ya guys. Jadi malam ini mungkin teman-teman apa sih yang pengen di-sharekan selama bulan puasa nih? Mungkin ada yang bolong karena ya mungkin kalau cewek pasti ada halangannya kan. Mungkin halangan selain itu deh, mungkin bolong karena nggak sengaja marah gitu kan, nggak sengaja nangis, air matanya masuk ke mulut gitu kan, ada yang tahu terus batal gitu kan. Atau mungkin ada cerita lainnya selama puasa kayak menguji kesabaran gitu loh, Tuhan kenapa sih pas puasa harus seperti ini gitu. Mungkin kalian bisa di-share karena Nabila long time no see ya, kita long time no see gitu kan. Jadi mungkin teman-teman apa sih yang bisa di-sharekan gitu, maksudnya kayak selama satu minggu ini, satu bulan ini puasa, ada yang berat banget nih. Puasa tahun ini kenapa sih berat banget daripada tahun lalu gitu, mungkin bisa di-share di kolom komentar gitu ya. Kalau kalian misalnya mau ngomong nih nggak apa-apa, nanti invite nanti ke ACC gitu kan, kalau ekstra. Jadi malam kita juga sambil jualan ya guys, ya supaya laku aja tuh barang di showcase gitu kan. Kalau kalian mau baju Berbinar nih, bisa kalian cek Ranjang Kuning gitu ya kan, stoknya tinggal 15 bisa dihabisin supaya untung merchandise kita gitu kan. Emo Shuffle aja belum rilis gitu kan, jadi supaya baju ini cepat laku gitu kan, jadi Emo Shuffle langsung rilis gitu. Tapi kalau yang baju saya pakai ini belakangnya nggak ada scan ya guys. Kalau yang di showcase itu yang ada scannya tuh, kalau kalian scan ada tulisan nanti QR code gitu ya gitu. Sebenarnya kalau miso iya sih, kayak maksudnya kenapa ya kayak bulan puasa tapi ngebuat orang marah gitu loh. Maksudnya kenapa harus ngebuat kebijakan yang orang geram gitu kan. Yang lebih geramnya lagi itu para anggota itu kayak brutal gitu loh, brutalisme gitu loh. Gitu ya, sama sih dari Ezra nih, kamu pendapat kaca orang yang curhat di media sosial itu gimana? Sebenarnya nggak apa-apa sih curhat di media sosial, asalkan nggak berlebihan gitu ya. Mungkin kita nggak tahu ya orang itu tuh di sekitarnya ada tempat buat cerita atau enggak, makanya dia cerita di sosmed. Tapi kadang orang-orang kita tuh nganggapnya tuh caper gitu kan, pick me lah atau apa, tapi sebenarnya kan kita nggak tahu di lingkungannya tuh ternyata nggak ada orang yang bisa diajak cerita, diajak sharing. Mungkin ada pernah, tapi ada sesuatu hal yang bikin dia trust issue, akhirnya dia tuh cari media sosial kayak di X kan ada manifest gitu kan, di base curhat lah, mereka ngirim ke manifest, ke base gitu kan, supaya dapat advice dari orang-orang yang mungkin pernah di fase tersebut, atau enggak mungkin yang bisa menenangkan gitu loh. Tapi nggak sedikit pasti ada komentar-komentar julid gitu kan. Tapi kan kita sebenarnya nggak bisa nilai orang langsung gitu loh yang suka curhat di sosial media gitu kan. Siapa tahu memang sosial media tuh kayak buku diarinya dia gitu loh, dia meluangkan emosi, meluangkan kesedihan atau bahagianya tuh di sosial media. Mungkin orang-orang terdekatnya tuh kurang peka, atau enggak kayak malah adu nasib gitu kan, jadinya aduh aku cerita sama ini nanti adu nasib lagi, males gitu kan. Makanya ya memilih dengan sosial media gitu kan. Menurut Kak Aceh sih seperti itu ya, kayak gitu sih Esra.
gitu guys. Kalau Kak Aceh sih, menurut Kak Aceh kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya kita itu nggak bisa ini apa namanya, nggak bisa apa ya, nggak bisa banget ngejudge gitu kan orang-orang itu tuh seperti apa gitu loh. Tunggu ya guys, kita chat, kita Esra sama Lisa. Aduh, miring. Thank you Nabila. Ini ngirim gift. Halo, suara aku jelas nggak Kak? Gak ada suaranya Lisa. Oh iya, halo. Udah jelas belum? Apa masih nggak ada? Kedengaran sih tapi kecil. Thank you Nabila. Oh iya, maaf. Iya, ini Kak, aku tuh mau nanya. Ini kan kita tuh ini ya berhubung dengan Idul Fitri. Terus Idul Fitri itu kadang identiknya dengan memaafkan gitu. Nah kalau menurut Kak Aceh, definisi memaafkan itu seperti apa sih Kak? Oke, thank you Lisa. Jujur aja tuh orangnya bukan tipikal yang dendam gitu ya. Jadi kayak dibilang memaafkan sih iya gitu kan. Tapi apa ya? Gimana sih jelasinnya ya? Kalau memaafkan menurut Kak Aceh itu tergantung dari kitanya ya. Tapi nggak semua orang tuh gampang memaafkan gitu kan. Ada orang yang maafinnya tuh lama gitu. Ada orang yang mungkin kayak Kak Aceh, kalau misalnya udah kesel sama orang tuh ya udah gitu loh. Tapi habis itu udah nggak marah lagi atau apa, yang Kak Aceh maafin aja gitu kan. Tapi ada sih, Kak Aceh pernah baca, kita boleh memaafkan tapi kita nggak boleh lupa gitu loh. Maksudnya kita maafin orangnya nih, personnya, tapi kita nggak boleh lupa sih apa kesalahan yang pernah dibuat kepada kita gitu. Ini bukan yang ngungkit ya, tapi supaya tidak terjadi hal seperti itu lagi ya kan. Jadi kan kita punya tindakan preventif, mau kita tetap berhubungan dengan orang tersebut tapi kita berhati-hati, atau memilih untuk tidak berteman demi kebaikan diri sendiri gitu kan. Jadinya kita tuh nggak harus kepikiran takut dia kayak gini lagi terus bikin aku sakit hati kayak gitu. Kalau menurut Kak Aceh kayak gitu ya, kita memaafkan tapi nggak lupa gitu loh, nggak lupa apa yang pernah dilakuin. Bukan, ini beda ya sama mengungkit sama dendam ya. Kalau dendam kan kita sama sekali nggak memaafkan orang tersebut kan, tapi kalau memaafkan tapi nggak melupakan, jadi kita bisa tahu orang ini tuh seperti ini, nextnya kita nggak bakal kayak gini lagi gitu. Atau berujung kita ya udah deh sebatas tahu aja gitu loh, nggak sampai dekat gitu. Kalau menurut Kak Aceh, memaafkan itu ya memang nggak semua orang tuh gampang memaafkan kan. Tapi ya itu hal yang harus pelan-pelan belajar memaafkan, walaupun memang sulit gitu kan. Apalagi kayak misalnya kita cerita nih, terus orang lain gampang ngomongnya kayak ya maafin aja, dia kan cuma kayak gitu, tapi kan dia tidak merasakan apa yang kita rasakan kan gitu. Tapi balik lagi, kalau kita udah bisa menguasai emosi kita gitu ya, kita tahu ngapain juga sih kayak terlalu ini banget sama orang tersebut, ya udah maafin aja, tapi ya udah gitu loh, nggak usah nggak usah deket banget lagi, atau nggak usah kayak terlalu intens lagi berinteraksi dengan orang tersebut gitu loh. Kayak gitu sih menurut Kak Aceh ya gitu. Karena kan kalau kita nggak memaafkan orang itu, kita dendam ya. Ibaratnya gini, kita minum racun tapi pengen orang lainnya mati gitu kan. Nah kan kita yang mati gitu. Jadi kalau kita dendam, kita pendam dalam hati nih, kita pengen orang lain itu nggak ngerasain, tapi malah ke diri kita sendiri gitu loh. Karena dendam itu yang tersimpan gitu. Makanya kalau bisa jangan mendam emosi gitu ya guys, jangan pendam kemarahan, jangan terlalu dendam gitu kan. Kalau memang nggak bisa masih sulit untuk memaafkan ya berusaha untuk ikhlas pastinya, terus berdoa gitu kan sama Tuhan supaya Tuhan bantu gitu kan, hati kita tuh nggak dendam ke orang tersebut gitu loh. Karena kalau kita semakin dendam itu secara tidak langsung juga mempengaruhi ini loh, tubuh kita gitu kan.
dari emosi kita, tingkat stres kita gitu kan. Kesehatan kita juga bisa karena dendam itu kan apa ya, menyimpan energi negatif gitu kan. Jadi setiap hal sedikit yang menurut orang lain itu biasanya, di diri kita tuh kayak langsung sensitif gitu kan, karena kita menyimpan energi negatif yaitu dendam itu sendiri dalam diri kita, kayak gitu sih Lisa. Dari Lisa mungkin ada tanggapan. Oh oke Kak. Jadi maksudnya kayak oke kita maafin, tapi mungkin untuk kedepannya kita ngejaga batasan ke dianya juga ya, maksudnya biar nggak ada ibaratnya tuh rasa sakit yang kedua kalinya gitu ya. Betul sekali kayak gitu Lisa. Jadi apa ya namanya, usahakan kita itu gak usah berinteraksi gitu loh, gak usah berinteraksi supaya kita tidak merasakan hal yang sama untuk kedua kalinya gitu. Atau mungkin di cut off, nggak apa-apa banget kita nge-cut off orang. Cut off orang itu bukan berarti kita nggak mau berteman sama dia, tapi kita udah tahu oh ternyata tidak cocok, ternyata tidak sefrekuensi seperti itu kan. Lebih baik ya sekedar sapa, saling papasan senyum, udah gitu, nggak usah intens kayak gitu sih. Ini Ezra kenapa keluar lagi gitu sih. Tapi kadang tuh kalau misalkan kita mau cut off orang tuh kayak butuh closer gitu nggak sih, kayak misalkan bilang makasih segala macem gitu, maksudnya biar jelas aja kok kita nggak cut off dia gitu. Kalau misalkan ujuk-ujuk cut off dengan silent treatment itu kan kayaknya nggak gitu baik ya Kak. Kayak kalau cut off yang baik itu seperti apa? Kalau menurut Kak Aceh tuh cut off yang baik, sepengalaman yang Kak Aceh ya, apa ya, jujur Kak Aceh tuh tipikalnya orang nggak enakan. Tapi kalau menurut Kak Aceh udah nggak cocok sama Kak Aceh tuh kayak mau misalnya dia ngechat nih Kak, ini dalam ranah mungkin dalam chat gitu ya kan, kita sering berinteraksi dalam chat. Tapi kalau apa namanya, misalnya dia lagi chat kayak gitu kan, nggak terlalu penting, Kak Aceh nggak bakal balas sih gitu. Tapi kalau menurut Kak Aceh agak penting, Kak Aceh bakal balas. Jadi kayak kita tuh balasnya yang penting-penting aja, tapi nanti ada suatu saat dimana sih dia nggak ngechat karena kayak kita nggak mau berinteraksi lebih kalau bukan hal penting gitu kan. Menurut Kak Aceh kayak gitu sih kalau dalam chat. Tapi kalau dalam ranah yang apa namanya, udah ketemu gitu kan, di offline gitu kan, ketemu setiap hari, ya menurut Kak Aceh ya nggak terlalu menanggapi gitu loh. Kita tuh berusaha nggak terlalu berinteraksi sama dia gitu loh. Jadi kan kita tuh nggak ada apa ya, rasa buat harus respect sama ini atau enggak gitu. Jadi nggak ada, karena kita tuh udah nggak terlalu intens sama dia. Misalnya kayak gini, misalnya Kak Aceh sama Lisa nih, kita mau cut off satu orang nih, satu orang itu misalnya selalu tanya ke Kak Aceh kan. Nah Kak Aceh tuh nggak terlalu sering jawab gitu loh, terus tanya ke Lisa juga jawab seadanya. Pasti lama kelamaan orang tersebut akan kayak menjauh gitu loh, karena kita cuma ya bahasnya kok ngomong ketika hal penting aja gitu loh, ketika hal memang harus dibahas. Tapi di luar itu kita diam, kita nggak ngajak bercanda, kita nggak ngajak mungkin kemana yang buat tali silaturahmi kita tetap terjaga gitu kan. Enggak gitu, kita cuma kayak sebatasnya aja gitu loh. Cuma cuma hal-hal yang mungkin bisa kita jawab, penting ya kita jawab gitu loh. Kalau enggak ya enggak gitu, kayak gitu sih menurut Kak Aceh kayak gitu ya kan. Itu secara tidak langsung pelan-pelan ya, bukan yang kayak gue mau cut off lo kayak gitu kan langsung di blok langsung apa, enggak. Justru jangan di blok sih guys. Kayak kalau ya beda orang ya, mungkin ada yang kayak udah sakit hati banget di blok atau gimana gitu kan, tapi jangan di blok sih itu. Tapi kalau sejujurnya Kak Aceh nggak pernah cut off orang, Kak Aceh yang di cut off. Padahal Kak Aceh nggak salah apa-apa di cut off gara-gara pulsa, gara-gara utang, bener gara-gara utang. Jadi Kak Aceh itu kayak di cut off gara-gara utang gitu loh. Padahal bukan utangnya ke Kak Aceh. Kak Aceh pernah cerita nggak sih waktu zaman Dakia tuh? Jadi kan Kak Aceh teman berlima nih ya, berlima. Sebenarnya ini temenan online sih kan. Teman berlima nih. Kan kita kenal dari ini kan, dari grup Blink itu kan, yang suka Blackpink itu kan, fans Blackpink. Nah, waktu 2023 tuh temennya Kak Aceh ini tuh sama teman dua lain itu nonton konser Blackpink di Jakarta. Nah temennya Kak Aceh yang satu ini minjem uang ke temennya Kak Aceh ini buat
beli tiket gitu lah, beli tiket pesawat atau apa kurang gitu kan. Pinjamnya tuh 300.000 lah. Dia tuh pinjamnya sekitar Desember 2022 gitu kan. Terus 2023 kan waktu itu Blackpink konser kan. Nah setelah konser itu tuh dia ini tuh ditagih tuh bilangnya tuh banyak alasan gitu loh, padahal cuma 300.000 ya. Temennya Kak Aceh tuh udah jarang chat loh, udah jarang chat buat nagih gitu kan. Tapi dia tuh nggak ada inisiatif buat bilang maaf ya kayaknya aku belum bisa gitu kan, atau gimana gitu kan. Soalnya temennya Kak Aceh ngechat sekali doang, dia bilangnya lagi keluar dari kerjaan gitu loh kan, pengen cari kerjaan baru jadi belum bisa bayar gitu kan. Tapi story-nya tuh sering makan, keluar kesini gitu kan. Itu kan lebih baik kan, kenapa kamu nggak nyicil gitu kan. Temennya Kak Aceh tuh cerita kayak gitu, ceritanya di PC gitu ya kan, bukan di grup yang berlima itu. Nah, suatu saat temennya Kak Aceh tuh kayak ngechatin dia tuh nggak dibalas loh, bener-bener kayak spam gitu kan, udah di spam nih. Kapan bayar, karena 300.000 gitu kan. Temennya Kak Aceh tuh lagi butuh buat bayar listrik, 300.000 gitu kan. Sampai temennya Kak Aceh bilang ya nggak apa-apa, setengahnya aja, tapi dia belum balasnya tuh besoknya kan. Terus dia bilang tuh sabar. Nah beberapa bulan gitu kan, udah beberapa bulan nih temennya Kak Aceh ini nggak sabar nih kan, saking udah emosinya dia sampai nyari orang tuanya temennya Kak Aceh gitu kan, terus nyari kerabat lainnya gitu kan, sampai di DM gitu kan. Terus tahu jawaban keluarganya, ini kita bukan ngedoxing atau apa ya, cuma curhat aja loh, gara-gara cut off gitu kan. Terus dia tuh sampai temennya Kak Aceh ini sampai DM ke keluarganya, terus keluarganya bilang ya itu bukan urusan saya, itu kan urusan kamu sama dia. Maksudnya kayak apa salahnya ngasih tahu ke temennya Kak Aceh itu utangnya tolong balikin ke temen yang ini gitu loh. Tapi itu keluarganya itu seolah-olah tuh kayak lepas tangan gitu kan. Akhirnya temennya Kak Aceh yang minjem uang ini tuh ngechat temennya Kak Aceh yang dipinjemin, bilangnya pokoknya keep your boundaries gitulah, jangan terlalu melampaui batas, karena sampai orang tua gimana nggak kesel orang di chat nggak pernah balas, nggak pernah nyicil gitu kan. Terus nggak lama dia tuh ngeblokin nomor kita gitu loh, tapi nomor yang diutangin itu belum diblok gitu kan. Jadi teman-teman yang lain dulu, makanya kan kita aneh, kita nggak ada urusan apa-apa masalah uangnya, kenapa ikut diblok gitu kan. Terus akhirnya sampai Instagram juga diblok gitu kan. Terus terakhir temennya Kak Aceh itu tuh dia bilang yang utang tuh pokoknya nanti dibayar gitu lah pas 2023an mau akhir gitu. Tapi ternyata sampai saat ini tuh enggak gitu loh. Dicicil waktu itu kayaknya cuma 100, habis itu udah nggak selesai lagi gitu. Terus kita semua diblok gitu. Makanya kayak sebenarnya kalau dia balas chat, maaf ya belum bisa bayar, itu kan lebih baik dong. Jadi kita tahu keadaannya, oh iya belum bisa gitu. Nah sedangkan kalau dia nggak bilang gitu, gimana kita mau tahu kalau dia belum ada uang gitu kan. Sebenarnya kan yang toxic kan dia kan, harusnya kita yang nge-cut off, malah dia yang nge-cut off kita karena ya malu gitu kan. Padahal kayak sayang banget, kita udah kenal lama gitu loh. Makanya itu jadinya kalau bisa memang kita tuh jangan terlalu lengket kalau memang kita udah nggak cocok sama seseorang gitu. Karena pasti kalau kita lagi berteman sama seseorang, kalau udah mulai nggak sefrekuensi nih ya, kita tuh langsung kayak menghindar gitu loh. Kayak ya udah deh Kak, nggak mau terlalu banyak interaksi kayak gitu ya. Kayak misalnya Kak Aceh tempat kerja nih, nggak semuanya Kak Aceh akrab gitu loh. Jadi kalau memang menurut Kak Aceh nggak sefrekuensi, Kak Aceh lebih baik sibuk main HP gitu kan. Jadinya nggak terlalu berinteraksi dengan orang tersebut kayak gitu sih Lisa. Dari Lisa ada yang mau di Dari aku oke sih Kak. Berarti emang kalau misalkan mau cut off tuh pelan-pelan aja gitu ya. Kecuali kalau emang udah kesel banget mau langsung juga nggak apa-apa gitu. Oke. Thank you Kak. Iya kayak gitu sih, nggak kerasa kan. Ini kita bukannya ngedoxing atau apa ya, karena kan kita nggak nyebutin nama, ini cuma pengalaman aja ya guys. Ya mungkin kalau kalian punya pinjam barang atau pinjam uang juga, kalau memang ngerasa belum balikin, ya balikin gitulah. Kalau memang belum ada uang ya minimal kita inisiatif, karena kan kita yang
minjem gitu kan, masa kita pas minjem ibaratnya kayak mohon-mohon, ketika orang yang benar, orang yang punya uang minta dari kita malah kayak nggak peduli, kayak nggak mau balikin, itu salah banget. Berarti kan kita nggak tanggung jawab gitu kan, tanggung jawab dengan uang barang orang gitu kan. Kayak gini loh logikanya, gimana kita mau dipercayai dengan hal yang lebih besar sedangkan hal kecil yang punya orang lain kita nggak bisa jaga, kita nggak bisa balikin gitu loh, kayak gitu. Makanya ini sih bukan buat ngejudge atau apa, buat apa ya, buat mengingatkan diri kita sendiri gitu loh, ketika mungkin pinjam barang orang lain nih, pinjam barang teman gitu kan, ya diusahakan pas dibalikin ke temennya tuh dalam keadaan yang sama, utuh gitu loh. Kalau misalnya rusak atau apa tuh tetap jujur gitu loh, maaf ya tadi waktu aku pinjam barangnya kayak gini gitu, jadi jujur gitu loh. Nanti kan terserah yang mau punya barang, mau suruh kita ganti, mau bilang nggak apa-apa atau mau patungan gantinya, itu kan terserah, yang penting kita udah jujur gitu loh. Jadi jangan kayak lepas tangan udah kayak gitu sih. Kalau masalah cut off tadi ya memang pelan-pelannya itu seperti itu, kita jangan terlalu berinteraksi. Ini bukannya kita nggak memutus tali silaturahmi ya, tapi kita menghindari hal-hal yang mungkin di masa mendatang akan jadi sumber perpecahan antar teman. Lebih baik kita mulai berinteraksi biasa aja kalau udah nggak mulai sefrekuensi gitu kan, atau dari cara berpikir, cara ngomong gitu kan, kayak gitu sih. Kayak gitu ya buat Lisa, buat teman-teman yang lain. Thank you udah tanya, thank you banget yang udah ngasih gift banyak banget, gila Nabila. THR ngasih gift banyak banget. Ya kan itu udah, makanya kayak gitu sih. Ini Nabila yang mana sih? Kebanyakan Nabila di Berbinar. Nabila yang mana sih? Ini Lisa, Nabila yang mana sih? Kak Acu cuma ingetnya Nabila yang ex-kreator. Oke, thank you guys. Kak Nabila HAK yang Oh, cover Nabila WhatsApp HAK. Faisal. Iya. Thank you udah ngasih. Ini juga Abel udah ngasih. Jadi keinget ini Abel siapa sih? Staff Berbinar namanya siapa sih? Jadi keinget teman-teman apa yang minjem HP tapi malah buka, itu kurang ajar sih kata Kak Acu. Maksudnya kayak Kak Acu paling nggak suka banget kalau pinjem HP terus kayak bukanya WA gitu. Maksudnya kayak lo ngapain buka WA gitu kan, ngapain gitu kan, kayak nggak banget gitu loh. Kecuali kayak dia mungkin pinjem HP buat ya buka HP juga, ngapain pinjam HP, kecuali kayak pinjam HP tolong dong buat telepon, itu wajar gitu kan, mungkin nggak ada pulsa atau misalnya HP-nya mati. Tapi kalau pinjam HP terus buka galeri, buka apa, itu kan kayak nggak sopan banget sih menurut Kak Aceh gitu kan. Ya walaupun misalnya galeri kita tuh nggak ada apa-apa gitu kan, tapi kan siapa tahu kayak ada hal-hal penting gitu kan, terus takutnya dilihat atau apa gitu kan, juga nggak benar gitu kan. Itu kan makanya kayak maksudnya ngapain sih kayak prik banget gitu loh, jangan mentang-mentang teman dekat terus kayak apa pegang atau bawa HP itu seenaknya gitu loh. Oke lah kalau minjem buat foto ya udah gitu, terus nanti minta tolong yang punya HP buat ngirimin gitu kan, nggak usah kayak yang buka sendiri gitu loh, buka sendiri. Emang HP-nya siapa kok dibukanya sendiri gitu, kayak gitu. Itu menurut Kak Aceh nggak sopan sih. Bukan menurut Kak Aceh, kayaknya semua orang tuh bakal bilang nggak sopan, kecuali orang itu terlalu pede ya, mungkin dia ngerasa kitanya kayak terlalu over atau gimana gitu. Padahal itu hal wajar sih gitu. Makanya HP-nya tuh kayak dikunci guys, pakai sidik jari atau Face ID gitu kan, jadi orang nggak bisa buka gitu loh. Kadang kalau misalnya lagi buka galeri terus hal yang penting, misalnya jadwal apa atau notes apa kehapus, terus kita nggak sadar, teman kita nggak bilang, ya kan, itu udah. Makanya lebih baik bukannya kita pelit ya, walaupun memang nggak ada hal-hal aneh gitu kan di galeri, tapi kan tetap nggak sopan gitu loh.
Itu sih dari Kak kayak gitu sih. Ada lagi mungkin kayak guys mau yang sharingkan. Minal aizin ya guys, mohon maaf lahir dan batin karena besok lebaran ya, akhirnya kalian selesai puasa. Yang bolong nanti ditambal ya. Besok lebaran di Bali hujan. Di Bali hujan nggak ada yang kedengaran suara takbiran tau. Biasanya kedengaran loh, petasan juga, tapi ini lagi hujan. Kalau ada yang ngasih ketupat ya. Kalau misalnya tinggal di Jawa mah enak. Tinggal di Jawa tuh tetangganya kan pasti banyakan muslim kan. Tuh pasti dapet. Di Bali tetangganya kan campur-campur guys. Nggak semuanya muslim, jadi ya jarang banget dapat ketupat kayak gitu. Paling bikin sendiri. Atau nggak beli tuh kan. 4 menit lagi nih guys. Menuju akhir dari berarti itu. Mungkin ada yang mau disampaikan ini di kolom komentar nih, biar rame. Basi di jalan, kirim ketupat sekalian opor. Basi, kirimin fotonya baru benar, nggak basi. Pakai frozen food. Itu yang penting tinggal kirim. Ini Kak Aceh, aku kirimin opor, fotonya tuh bener, nggak bakal basi. Ntar Kak Aceh upload di di story WA. Makasih ya udah ngirimin opor. Nah itu kan. Nah, makasih ya udah udah dikasih ketupat gitu kan. Padahal fotonya aja gitu. Yang penting dikasih kan, makasih itu. Thank you ya guys yang udah join, thank you banget yang udah ngasih mawar, makasih THR-nya. Tapi selama dikasih gift, kasih nggak tahu sih gimana cara nukernya gitu. Maksudnya kayak buat nuker ini loh, gift-nya jadi ke rupiah gitu kan, supaya lumayan buat pemasukan perusahaan gitu. Thank you banget ya guys, ada Lisa, Abel, Yeni nih ya, Esra, jodohmu siapa ini. Thank you banget yang udah join sama tadi yang udah live juga, nanti juga apa namanya tadi ngirim gift, semuanya yang udah tadi join gitu. Wish buat besok THR banyak. Kalau kalian udah umur 20 ke atas jangan harap THR banyak ya. Padahal kan yang paling butuh banyak duit umur 20 ke atas ya. Anak kecil paling sini titipin sama mama, biar nggak, emang kamu bisa pegang uang banyak kan? Ibunya yang megang gitu kan. Sedangkan kalau kita memang butuh gitu kan, yang 20 ke atas ini butuh angpau, butuh THR gitu kan. Tapi kenapa gitu kan? Kenapa gitu? Mentang-mentang bisa kerja. Thank you ya guys, thank you udah join, thank you Lisa juga, thank you semuanya bilang gitu Kak. Itu udah makanya, tapi kalau memang udah umur 20 ke atas itu dikit dapatnya. Kecuali keluarga besar sendiri ya mungkin ya masih ada yang ngasih 50, 20 gitu kan. Kalau orang lain 2000, 5000 enggak sih. Bukan gitu ya guys, bukan ngajarin gak bersyukur, tapi kayak apa kalau selagi masih dapat ya kita syukuri, kalau enggak ya ambil hikmahnya aja ya guys. Berarti kita yang disuruh ngasih THR gitu. Thank you juga Abel. Abel ini siapa sih? Enggak sih, mending berapa sih yang kuadrat-triliun itu tuh? Berapa kuadrat-triliun sih itu? Itu aja mending kuadrat-triliun sekalian. Abel TikTok creator siapa sih? Keisha. Ini kalau kita punya uang 1 triliun ya kita buka ini kantor berbinar offline gitu kan.
Terus kita semuanya dapat intensif deh setiap bulan. Oh alah, ini case-nya kaya banget ya ngirim-ngirim gift mawar. Langsung cabangnya sesuai apa? Sesuai domisili gitu kan, zonalisasi. Tapi ini tahu seru kalau misalnya gitu ya. Jadinya startup nggak sih kalau kayak gitu? Udah jam 10 lewat loh. Oh iya, Nabila lagi satu ya, Nabila bukan kamu. Tapi kamu tadi juga ngirim. Oh ya guys, sudah jam 10 lewat satu. Thank you ya guys sudah join. Thank you banget udah sharing. Jadi kita buat staff webinar libur gitu ya, dari hari ini sampai tanggal 6 gitu kan. Tanggal 7 jangan lupa ngabers. Thank you ya guys. Kaca Akia. Thank you juga Kaca Akhir ya. Ini siapa yang beli baju? Ih, siapa ini? Jangan cuma masukin keranjang doang. Kok tadi ada yang belanja? Nanti Kak Aca lihat deh. Thank you guys.